Saudara-saudara sekalian, marilah kita memulai ibadat syukur dengan menyanyikan lagu pembukaan. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Sebelum memasuki ibadat ini, marilah sejenak merenungi segala kekurangan dan kesalahan kita, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkaulah tumpuan harapan kaum beriman. Limpahkanlah berkat-Mu atas rumah ini dan dampingilah keluarga yang di dalamnya, agar mereka dapat sehati, sejiwa menciptakan keluarga yang rukun, bahagia dan sejahtera. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang bersatu dan Dikau Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan diambil dari kitab Kolose. Manusia baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenalkanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengejar dan menegur seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, rumah adalah tempat tinggal kita, tempat di mana kita berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Rumah menjadi tempat berlindung kita, sama seperti kita yang tinggal di dalamnya yang harus saling melindungi. Rumah seharusnya menjadi tempat ternyaman kita untuk berbagi cerita bersama keluarga. Namun, kadangkala sering kita jumpai ada orang-orang yang merasa bahwa rumah bukan tempat ternyaman untuk pulang. Mereka lebih memilih menghabiskan waktu di luar bersama teman-teman karena merasa keluarga yang mereka punya tidak mengerti perasaan mereka. Namun, saudara-saudari yang terkasih, seperti bacaan Injil yang kita dengar tadi, di mana seorang ia meminta Tuhan untuk tinggal di dalam rumahnya dan akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan lihatlah Tuhan bersedia untuk tinggal di rumahnya. Begitulah kita harus memaknai hidup dalam sebuah rumah
Jika hidup saling menyayangi, saling memaafkan, saling mengerti, bersyukur, dan mencintai Tuhan Yesus, maka rumah akan menjadi nyaman karena Tuhan Yesus akan tinggal di dalamnya. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dengan murah hati merendahkan doa orang beriman. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka mengembalakan umatmu dengan imam yang teguh seperti Bunda Maria saat menerima umat dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka mengembalakan umat dengan imam yang teguh seperti Bunda Maria saat mereka menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kedua orang tua. Ya Bapa, ubahlah segala penderitaan yang dialami kedua orang tua menjadi kebahagiaan karena mereka lah yang telah bekerja keras dan selalu memberikan dukungan untuk anaknya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pendidik dan lembaga pendidikan. Ya Tuhan, semoga para pendidik dilimpahi kesejahteraan dan kesehatan seperti kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama mendidik. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita sesuai dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Engkau limpahkan sepanjang ibadat sabda ini. Doronglah kami supaya keberhasilan yang kami terima darimu ini dapat pergunakan secara bijak, sehingga kami dapat turut menyebarkan kebahagiaan dan kasih kepada orang-orang di sekitar kami, seturut dengan apa yang Engkau ajarkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau biara Bunda Allah, serta Yesus penebus surga, doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga